Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai object literal expression, yaitu sebuah metode ya untuk membuat objek atau menulis objek yang cukup populer. Ya, tujuannya supaya kode kita lebih bersih dan fleksibel. Untuk mulainya teman-teman silahkan buka terminalnya ataupun text editor favorit teman-temannya ya. Saya akan masuk ke direktori latihan kita yaitu JavaScript tutorial. Kita akan cek kita sudah sampai ke 49. Sekarang kita akan membuat 50 ini ya. Oke. Saya akan masuk ke direktori 50 object oriented object literal expression ini harusnya ya, extension. Oke, kita akan buka nih pimnya seperti ini ya. Kemudian saya akan buka sidebarnya. Kita akan tambahkan satu buah file index.html. Saya akan tekan A lagi, saya akan buat folder JS dan script.js. Oke. Kita akan buka di sini file untuk file indeksnya ya. Oke, saya akan tambahkan di sini HTML. Oke, kita akan hapus. Oke, ini akan saya save. Oke, kemudian saya juga akan buka untuk file JavaScript-nya. File JavaScript-nya kita akan buka. Oke, sini kita akan tambahkan beberapa notes ya. Yang akan kita bahas adalah objek literal extension. Nah, ini ya. Tujuannya tadi sudah disampaikan bahwa supaya kode kita lebih bersih dan lebih fleksibel. Nah, ini juga metode yang cukup populer ya di kalangan pengguna JavaScript. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait dengan singkatan pengisian untuk properti objek. Singkatan pengisian properti objek. Nah, jadi kalau misalnya kita membuat properti kan selalu berpasangan ya. Ada atribut, ada value-nya, ada selalu seperti itu. Nah, itu cara lama ya sebelum ES6. Kita contohkan dulu yang cara lama. Metode sebelum ES6. Nah, metode sebelum ES6. Nah, sebelum ES6 misalkan saya mau membuat function create mesin. Nah, misalkan di sini ada parameternya name dan status. Oke. Kemudian kita di dalamnya akan masukkan return. Nah, yang kita return kan di sini misalkan name titik 2 name seperti ini ya. Kemudian status titik 2 status. Nah, ini kayak redundant ya. Jadi berulang. Nim yang ini adalah returnnya dan nim yang ini adalah ambil dari parameternya. Ini cara lama sebelum adanya ES6 ya, sebelum ES6. Nah, ini kalau misalkan kita sederhanakan di ES6 ini akan lebih simple harusnya. Nah, ini contoh ES6. Nah, di ES6 kita tidak perlu mendefinisikannya selama yang mau kita ambil atribut ininya itu sama dengan parameter yang diparsing. Nah, caranya kita bisa membuat function yang sama ya. Function get mesin. Nah, ini juga sama name. Kemudian status kita akan gunakan status. Oke. Kita akan gunakan. Nah, di sini ketika kita return, nah ini kita bisa langsung returnkan
parameternya NIM, kemudian status seperti ini. Nah, ini kalau di ES6 seperti ini. Jadi lebih simpel ya. Ini yang sebelumnya seperti ini, seperti jadi berulang ya, di sini didefinisikan kemudian baru diisi. Jadi berulang ini tinggal sekali saja nanti hasilnya sama. Nah, ini kalau misalkan kita coba ya. Nah, ini yang atas kita coba ya. Ini tadi misalkan kita coba jalankan console.log create mesin. Misalkan kita kasih namanya coba, kemudian ininya 1 seperti ini ya. Kita save. Nah, live servernya kita coba jalankan. Ini sidebarnya akan saya tutup dulu ya. Oke, kemudian saya akan tekan Ctrl L untuk menjalankan live servernya. Klik kanan, inspect console. Oh, ini cobanya tidak terdefinisi. Bentar ya. Oke, kita ini harus sebuah string ya, karena kalau tidak pakai itu dianggapnya variabel. Oke, kita jalankan. Nah, ini ya coba dan 1. Nah, misalkan ini tidak kita definisikan dulu karena dia akan ngambil yang bawah. Kalau misalkan ini hasilnya sama, coba dan 1. Nah, kalau misalkan ini kita definisikan lagi dan kita panggil ini di bawah, ini kita jalankan di bawah ya. Kita save hasilnya sama, misalkan saya ganti ini dengan 3. Tuh, ini hasilnya sama ya dengan menggunakan hanya seperti ini. Ini mengeluarkan hasil yang sama. Ini cara yang lama. Nah, ini cara dengan setelah ES6 ke atas. Ini bisa dengan seperti ini. Lebih simpel. Nah, kemudian kita juga bisa membuat declare objek dari variabel lokal contohnya ya. Nah, misalkan membuat literal objek dari variabel lokal. Nah, misalkan di sini saya memiliki dua variabel, saya buat let, misalkan NIM-nya kita kasih komputer. Nah, kita akan pisahkan dengan tanda koma ya. Nah, statusnya kita kasih on. Nah, seperti ini ya. Ini variabelnya. Kemudian kita bisa melakukan pengembalian mesin. Nah, mesin ini akan kita isi dengan NIM. Nah, dan status ya. Oke, kita save ini. Nah, kalau misalkan kita cetak console.log di sini machine. Kita save, lihat kita bisa mendapatkannya ya. Komputer dan on. Ini kalau kita mengambil dari lokal variabel. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan compute property name. Nah, ini sudah ke bahasan selanjutnya ya. Ini property name. Nah, ini bisa kita lakukan. Property name itu apa? Jadi sebelum ES6 kita bisa menggunakan simbol seperti ini ya. Jadi compute itu kalau misalkan menggunakan variabel untuk mengisi variabel lain, itu menggunakan seperti ini. Nah, ini sebelum ES6 kita menggunakan simbol seperti ini. Nah, kita coba ya contohkan. Kita coba contohkan, misalkan di sini kita gunakan lagi NIM, misalnya namanya mesin NIM. Oke. Kemudian di sini kita akan definisikan mesin juga. Mesin akan kita isi nih. Nah, kita akan panggil ke dalam di sini.
NIM. Jadi NIM yang di luar ini akan menjadi yang di dalam. Yang di dalam kan kalau misalnya kita membuat sebuah nama fieldnya itu harus tidak ada spasi ya. Kalau misalkan itu tidak menggunakan simbol ini. Jadi kalau misalkan menggunakan simbol nanti ini menjadi fieldnya. Nah, NIM ini kita akan isi dengan misalkan server. Nah, seperti ini ya. Kemudian di dalamnya kita juga mau membuat yang ada spasinya, misalkan mesin hour ya. Seperti ini kita akan isi taruhlah 1000 ya, seperti ini. Ini kita save. Nah, kita coba untuk tampilkan console.log machine. Kita save. Lihat, kita berhasil ya menjalankannya nih. Lihat yang bagian ini yang menjadi titik perhatian kita adalah ini ya. Ini yang kita isi dari variabel ini. Machine name. Oh, N-nya harusnya ada dari M, machine name. Kemudian yang di sini menggunakan simbol petik. Ini juga sama bisa kita gunakan. Nah, ini ya. Nah, kalau misalkan di ES6, nah ini kalau misalkan kita mau keluarkan bisa ya. Caranya kita dengan memanggilnya mesin. Nah, kita gunakan simbol ini. Nah, kita tinggal panggil ke sini. Berarti name ya di sini. Kita save, dia keluar server yang ini. Nah, kalau misalkan kita mau memanggil yang hour, berarti ini kita menggunakan sama. Ini saya turun ke bawah, ini kita tambahkan simbol di sini. Simbol petik. Mesin hour. Ini kita set. Nah, ini undefined karena tulisannya bukan mesin hour. Ini mesin hour. Ini tidak terdefinisi. Match. Oh, match here ya, bukan gak ada n ya ini. Jadi key-nya harus sama. Nah, ini baru muncul. Oke. Itu kalau misalkan dengan menggunakan cara di ES6, ini contoh ES6 ya. Contoh ES6. Nah, ini bisa kita lebih sederhanakan lagi. Misalkan saya memiliki LED prefix, misalkan saya memiliki prefix ini isinya mesin ya, seperti ini. Nah, kemudian kita mau mendefinisikan mesin lagi. Mesinnya ini akan kita isi dengan, nah tinggal seperti ini. Tambahkan siku kurung prefixnya kita definisikan. Kemudian kita mau tambah dengan sebuah string name misalkan seperti ini ya. Kemudian kita tinggal isi yang kanannya misalkan server. Kemudian kita pindahkan dengan tanda koma, kita buat lagi taruhlah misalkan prefix. Nah, ini akan kita tambah dengan misalkan hour. Oke, ini kita tinggal misalkan taruhlah sama ya 1000. Ini kita save. Nah, kalau misalkan kita mau memanggilnya, tinggal kita console.log mesin. Nah, di sini kita gunakan simbol siku juga. Nah, di sini kita panggil yang atasnya ya, yang ini nih, mesin spasi apa name. Kita save ya, dapat lagi ya server bisa. Ini cara di S6. Kalau yang satunya lagi ini sama, tinggal kita tambahkan lagi hour. Nah, ini ya. Kita save. Nah, kita juga berhasil mendapatkannya. Nah, ini cara untuk di ES
untuk ini ya, compute property name. Jadi kita menggunakan variabel atau properti yang memang bisa menggunakan spasi seperti ini. Bisa mengambil dari variabel ataupun langsung seperti ini. Oke. Nah, untuk materi yang ketiga ini ya, kita misalkan sintak metode yang lebih ringkas ya. Sintak metode ringkas yang lebih simple. Nah, sebelum ES6 mendefinisikan metode untuk literal object perlu menentukan nama dan definisinya. Nah, sebelum ES6 ya, ini sebelum ES6. Nah, kita kalau misalkan mendefinisikan objek, misalkan let, kita akan membuat sebuah server ya. Server. Nah, server ini akan kita isi misalkan name namanya server seperti ini ya. Kemudian misalkan restart. Nah, ini akan kita isi dengan apa? Function. Kita harus definisikan function. Nah, seperti ini. Ini cara lama harus kita definisikan dulu. Restart isinya adalah sebuah function, isinya ini adalah console.log, misalkan kita kasih the mesin, berarti kita akan ambil disk. Nah, kita sudah belajar mengenai disk ya. Akan kita ambil name-nya. Kemudian ini akan kita tambahkan lagi, misalkan is starting. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan kita panggil ya tinggal kita panggil aja server dot restart. Nah, ini ya. Kita coba save, lihat kita berhasil menjalankannya. Nah, ini cara sebelum diperkenalkannya ES6. Nah, di ES6 kita bisa menyederhanakannya lagi. Misalkan saya membuat yang sama ya, server. Nah, server ini akan kita isi dengan sama name juga. Name ini kita akan kasih server yang sama ya. Kemudian di sini untuk fungsinya yang beda, untuk fungsinya restart. Nah, restart ini tidak perlu kita kasih info bahwa ini function, cukup tambahkan kurung buka kurung tutup. Nah, ini udah terbaca sebagai function. Nah, misalkan ini mau saya copy ya. Mau saya duplikat dan saya pindahkan ke bawah sini. Oke. Ini saya kasih misalkan server 2 ya, biar lebih jelas ada perbedaannya. Nah, sekarang kita mau panggil di sini. Nah, server dot restart. Oke, kita save, hasilnya sama ya, bisa dimunculkan. Tapi ini lebih simpel dibandingkan dengan yang ini. Ini kita harus definisikan fungsinya. Kalau ini tinggal langsung buat seperti ini. Nah, itu di S6 kita bisa seperti itu. Nah, kita juga bisa valid untuk nama dan operasi. Misalkan gini ya, contohnya kita menggunakan server yang sama. Nah, kemudian ini akan kita isi seperti ini. Name kita isi sama server. Kemudian di sini kita akan restart. Nah, ini isinya sama. Misalkan ini ya, kita duplikat dulu, kita pindahkan ke bawah. Oke, ini seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan lagi untuk yang ada spasinya, functionnya. Taruhlah di sini startup ya, start up. Nah, kalau ada spasi kosong harus dengan menggunakan petik ya, petik 1 ataupun petik 2, tapi harus konsisten karena saya menggunakan petik 2 terus supaya konsisten. Nah, ini bisa kita cetak console.log, kita tambahkan tambahkan lagi this dot name, kita tambahkan lagi
Sini is start up. Oke, ini ya kita save. Nah, cara memanggilnya bagaimana untuk yang model seperti ini? Nah, caranya kita tinggal panggil server. Nah, pakai yang siku tadi. Panggil di sini start up. Nah, startup tinggal di bagian akhir tambahkan kurung buka kurung tutup seperti ini. Kita save, lihat kita berhasil menjalankan ini startup. Oke, itu ya untuk materi kali ini kita terkait dengan objek literal extension. Jadi di ES6 diperkenalkan cara-cara lebih simpel dan lebih sederhana dibandingkan sebelumnya ya. Yang pertama terkait dengan penulisan atribut atau properti ya. Jadi sebelumnya selalu berpasangan seperti ini. Di ES6 diperkenalkan kita bisa dengan langsung seperti ini. Itu bisa. Nah, kemudian juga kita bisa membuat literal object dari variabel lokal. Caranya seperti ini. Dan kita juga bisa membuat objek literal dengan adanya spasi. Nah, seperti ini ya. Dan di S6 dipersimpel lagi dengan cara bisa seperti ini. Oke, dan kita juga bisa melakukan membuat fungsi itu lebih simpel lagi, tidak perlu mendefinisikan fungsinya, tapi cukup kurung buka kurung tutup langsung terdefinisi bahwa itu adalah sebuah fungsi. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.